Shalom Bapak Ibu, kita akan mulai persekutuan doa malam kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dan saudara-saudari yang ada di rumah, kita persiapkan hati kita bersaat teduh. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mari Bapak Ibu, lewat penyembahan kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini, kita mau katakan terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memimpin, memberkati, dan menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang anugerah, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita puji-pujian ini sekali lagi, kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu hari ini ya Tuhan, karena Engkau menjadikan hari yang indah, hari yang baik kepada kami. Kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan. Dalam segala keberdosaan kami, dalam segala perbuatan kami yang menyakitkan hati Tuhan, tetapi kasih-Mu yang luar biasa memberi kami pengampunan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kasih Tuhan, terutama atas segala pengampunan-Mu. Hari ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami akan menaikkan doa-doa kami. Ketika di tengah-tengah kondisi saat ini yang membuat kami takut, khawatir, terancam, penuh derita,
Kami mau berseru bermohon kepada Tuhan, karena pertolongan kami hanya daripada-Mu saja. Tapi sebelumnya biarlah firman Tuhan menguatkan kami hari ini, karena sungguhlah firman-Mu lah pertolongan kami, firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami, menuntun langkah kami, meskipun langkah-langkah di dalam lembah kekelaman ini. Berfirmanlah untuk setiap kami, dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terpuji termulia Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berseru, berlutut, berdoa di hadapan Tuhan kita. Sudah berapa bulan kita seperti ini? Sudah berapa banyak kata, kalimat, doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan? Sudah berapa banyak air mata yang dikeluarkan, yang diteteskan di tengah-tengah kondisi kita saat ini? Tetapi Tuhan mau kita tetap setia. Amin Bapak Ibu, tetap setia. Firman Tuhan hari ini, malam hari ini di dalam doa malam kita sebagai perenungan bagi kita sebelum kita mengangkat doa-doa kita dari Mazmur 130. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8 demikian firman-Nya. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih dari pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suaraku. Sungguhkah ini menjadi teriakan kita, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan? Jeritan kita, sungguhkah kita sedang berada di dalam jurang yang dalam? Kondisi kita saat ini, di tengah-tengah pandemik ini, apakah kita merasakan berada di jurang yang dalam? Seperti pemazmur serukan dalam mazmur ini. Seperti Daud serukan di Mazmur 23, melewati lembah kekelaman. Apakah kita sedang berada dalam lembah kekelaman, di dalam jurang yang dalam ini? Pemazmur pada mazmur ini menggambarkan dirinya tidak berdaya keluar, tidak punya kekuatan untuk keluar dari jurang yang dalam. Dia tidak punya kekuatan, begitu dalamnya jurang itu. Begitu luar biasanya penderitaan itu, dan dari sana, dari jurang yang dalam itu, pemazmur berseru, Tuhan tolong aku, supaya Tuhan menolong dia. Dia berseru memohon rahmat, berkat, kekuatan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, pemazmur sebenarnya jelas menggambarkan jurang yang dalam di sini adalah dosa, kesalahan, penyesalan, kesadaran akan hukuman Tuhan atas dirinya. Jurang yang dalam itu adalah begitu berdosanya dia, begitu banyaknya kesalahannya, begitu luar biasanya penghukuman Tuhan atas dosa-dosanya, dan juga atas dosa bangsa-bangsanya. Dosa bangsanya, di mana ia menggambarkan dirinya sendiri. Tuhan, aku berdosa. Tuhan, bangsaku berdosa. Saudara kasih oleh Tuhan, pemazmur tahu jika Tuhan mencatat dosa-dosanya,
Digambarkan di sini. Mencatat dosa-dosanya dan membuat perhitungan atas dosanya itu. Tak seorang pun akan bisa bertahan. Kemudian dia katakan, tetapi padamu. Dia tambahkan seperti di ayat 4 tadi kita bacakan. Tetapi padamu ada pengampunan. Saudara kasih oleh Tuhan, tawaran pengampunan tanpa biaya itu yang kita kenal sebagai anugerah Tuhan. Tanpa perbuatan, sola gratia, semuanya hanya karena anugerah. Seorang penulis buku dalam judul Perjalanan Seorang Musafir berkata demikian, ketika hati nuraninya mengusik dan menyatakan dia berdosa, ketika penulis ini merasakan bahwa dia begitu berdosa, ada keseimbangan yang indah karena pada titik awal dia merasa putus asa atas dosanya, tetapi di bagian lain dia merasakan ada pengampunan. Ada pengampunan dan juga ada peringatan supaya kamu benar-benar datang kepada Tuhan dengan sesungguhnya. Dalam buku itu dia menyatakan demikian. Dia begitu sadar dia berdosa, tetapi dalam kesadaran dosa itu dia tahu ada pengampunan. Oleh karena itu, caranya supaya dia bisa tenang hatinya, bisa melepaskan diri dari ketakutan, dari jurang yang maut itu, dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Pengampunan dari Allah bukan supaya orang tetap berdosa, melainkan supaya takut akan Tuhan. Supaya takut akan Tuhan. Atau supaya kagum penuh hormat di hadapannya yang membuat kita menjauhi kejahatan. Pengampunan, anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita manusia bukan supaya kita lagi berbuat dosa. Tetapi supaya kita benar-benar takut kepada Tuhan dan kagum akan Dia yang memberikan pengampunan yang luar biasa. Karena yakin dosanya diampuni, makanya pemazmur pada pasal 130 ini menegaskan tekadnya aku hanya percaya kepada Tuhan, Dia mengampuni aku berdasarkan janjinya. Jadi dia menunggu penuh pengharapan, kesabaran seperti pengawal mengharapkan pagi. Dia percaya bahwa pengampunan Tuhan nyata. Aku percaya kepada Tuhan dan dia serahkan dirinya kepada Tuhan. Betapapun panjangnya malam, pekatnya kegelapan, penjaga malam itu yakin fajar akan datang, matahari akan muncul, pagi akan tiba. Dia percaya. Seperti itulah pemazmur meletakkan kepercayaannya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Bukankah seperti itu penyembahan kita? Yang tiada pernah terlambat bersinar. Yang kedua, pemazmur mendorong bangsanya orang-orang Israel untuk melakukan hal yang sama karena pemazmur tahu anugerah Allah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dia berseru kepada bangsanya, lakukan hal yang sama karena anugerah Tuhan yang akan membebaskan kita. Saudara kasih oleh Tuhan, perasaan kita mungkin dalam lembah kekelaman, di dalam jurang yang dalam. Kita berteriak kepada Tuhan. Tetapi sudahkah ketika kita berteriak kepada Tuhan, di dalam kesungguhan, benar-benar meletakkan kepercayaan kita kepada Dia, karena pengampunan kita, kelepasan kita hanya dari Dia. Hanya karena anugerah. Ketika kita dalam keadaan sekarang ini, sungguhkah kita sadar bahwa kelepasan kita saat ini bukan karena kemampuan kita, bukan karena hebat kita, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Pemberiannya kepada kita. Karena kita yang berdosa ini sepantasnya memang berada di jurang yang dalam itu, dalam penghukuman itu. Bapak Ibu, saya bukan bicara soal virus atau COVID-19 ini, virus corona ini adalah karena dosa kita. Walaupun kita juga harus merasakan hal yang demikian, benar-benar minta ampun sama Tuhan karena kemanusiaan kita. Tetapi saya bukan
selalu ke arah itu. Tapi bagaimana ketika kita terus berseru kepada Tuhan, saatnya setiap malam kita berdoa, benar-benar kita meletakkan kepercayaan kita bahwa pertolongan kita hanya dari Dia. Dan seperti penjaga malam kita percaya akan ada fajar di pagi hari. Amin Bapak Ibu. Seperti penjaga malam kita percaya bahwa matahari akan terbit. Semuanya akan berakhir. Dan yang ada hanya sukacita dan damai sejahtera. Itulah yang kita percaya. Meletakkan kepercayaan kita kepada Dia sepenuhnya. Dan percaya bahwa semuanya adalah karena anugerah. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu kita terus dengan setia berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kita dengan setia datang kepada Tuhan. Kita tidak putus asa. Kita tidak bertanya-tanya, Tuhan berapa lama lagi? Tuhan kami tidak terus berdoa. Tetapi kita terus setia. Dengan setia taat berdoa kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang bisa menyelamatkan kita. Keselamatan kita hanya dari Dia saja. Dan karena kita percaya Dia akan menggenapi janjinya. Biarlah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, letakkanlah kepercayaanmu sungguh hanya kepada Dia. Pengampunan kita atas dosa adalah karena anugerahnya. Kelepasan kita atas ini semua hanya karena anugerahnya dan kasihnya. Mari teruslah berdoa. Menjeritlah dari kedalaman jurang ini, dari keberdosaan kita menjeritlah. Dan Tuhan akan memberikan kelepasan, pengampunan, dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita sesungguhnya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau Bapa yang setia, yang menyatakan janji kepada kami dan akan menggenapinya. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari. Dan Engkau tidak akan pernah mengingkarinya. Seperti penjaga malam, kami menantikan fajar, seperti itu kami menantikan janji Tuhan. Janji itu membuat kami terus setia berseru kepada Tuhan. Janji itu membuat kami terus meminta kepada Tuhan, tidak putus asa, tidak bertanya-tanya, tetapi dengan setia kami datang kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Ampunkan kami Bapa, dosa-dosa yang kami perbuat ini, kami percaya ya Tuhan, dosa yang kami perbuat, kesalahan kami menyakiti hati Tuhan, lah yang membuat keadaan kami seperti ini. Dan mampukan kami dalam kesadaran akan dosa itu hanya minta ampun kepada Tuhan. Karena pengampunan Tuhan yang menyelamatkan kami. Karena pengampunan Tuhan adalah anugerah yang luar biasa. Yang memberikan kami kelepasan dari tengah-tengah situasi ini. Tuhan, mampukan kami hanya meletakkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akan menaikkan doa-doa kami dan seru-seruan kami. Berteriak dari jurang yang dalam hari ini. Kami percaya Tuhan mendengarkan. Dan janji-Mu nyata menjawab setiap doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tiba saatnya akan berseru kepada Tuhan lewat doa-doa kita pada malam hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, nanti kita akan berdoa, pokok doa yang pertama 1, 2, dan 3. Bersyukur untuk setiap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam menangani COVID-19 ini, penyebarannya serta efeknya, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, ketenaga kerjaan, serta persiapan new normal. Khususnya kondisi kita saat ini yang sedang menjalani new normal, kiranya Tuhan yang berkenan untuk boleh memberkati kita seluruhnya. Dan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan kita dan yang akan dikerjakan, yang sudah dikerjakan, kita mau terus doakan supaya bangsa kita ini akan lebih baik lagi, khususnya ketika menghadapi pandemik
saat ini. Yang kedua, kita juga terus berdoa buat topangan tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan bagi Indonesia dan bagi dunia di tengah-tengah pandemik yang memicu darurat kesehatan, kehancuran perekonomian secara global, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan, serta ancaman kejahatan dan kelaparan. Yang ketiga, buat orang-orang yang mengalami sakit wabah corona, biar diberikan kesembuhan dan mujizat sehingga tidak ada lagi kematian. Mari Bapak Ibu, nanti 3 pokok doa ini kita akan bersama-sama mendoakannya. Tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan kembali lewat pujian kita. Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita katakan sekali lagi, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari Bapak Ibu kita serukan doa-doa kita, 1, 2, 3, bersama kita berdoa.
Bapak, kami boleh berseru kepadamu pada malam hari ini. Kami naikkan doa syukur kami di hadapan Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau yang terus-menerus menyertai kami, menopang kami, memberkati kami, memampukan kami boleh melihat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, khususnya bersyukur pada malam hari ini untuk setiap kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan dalam menangani COVID-19. Berkati kami Bapa, mampukan kami khususnya dalam hal penyebarannya serta efeknya, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, ketenaga kerjaan serta persiapan new normal yang sedang kami jalani saat ini. Bapa, mampukan kami untuk boleh melihat anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap hal yang telah dikerjakan, yang sedang dikerjakan, dan yang akan dikerjakan selama kondisi kami menjalani pandemik hingga pada saat ini. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami akan Tuhan pulihkan. Tuhan akan kembalikan benar-benar menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang benar-benar merasakan kasih Tuhan, sehingga kami boleh terlepas dari kondisi yang sedang kami hadapi pada saat ini. Bapa di surga, kami juga terus bersyukur kepada Tuhan buat topangan tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan, khususnya bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemik yang sedang kami hadapi, yang saat ini sedang memicu darurat kesehatan, kehancuran perekonomian secara global, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan serta ancaman kejahatan dan kelaparan. Mari Bapa, Engkau melihat bagaimana keadaan bangsa dan negara kami. Oleh karena itu Tuhan, pulihkan kami, nyatakan kuasa dan mujizat, khususnya buat orang-orang yang sedang mengalami sakit wabah corona ini. Tuhan boleh memberkati mereka, berikan mereka kesembuhan, nyatakan mujizat kepada mereka. Tidak ada lagi penambahan kurva, tidak ada lagi penambahan orang-orang dalam kematian, tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhan sanggup menyatakan mujizat, Tuhan sanggup menyatakan kesembuhan, Tuhan sanggup menyatakan banyak hal di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan kondisi bangsa dan negara kami ketika kami boleh berada di tengah-tengah situasi pandemik yang saat ini Tuhan membuat kami takut dan khawatir. Tapi kami percaya kami punya Allah yang begitu luar biasa, yang sanggup memulihkan dan menyatakan kuasa kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Sama-sama kita katakan amin. Kemudian Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pokok doa yang keempat, 5 dan 6. Yang keempat Bapak Ibu, kita terus doakan buat seluruh para dokter, perawat, staf rumah sakit, supaya mereka tetap setia mengerjakan tugas tanggung jawab mereka, khususnya dalam menangani COVID-19 ini, sehingga tidak ada lagi penambahan jiwa-jiwa yang boleh terjangkit oleh virus ini, dan tidak ada lagi kematian oleh karena COVID-19 ini. Kita juga terus doakan khususnya buat masyarakat awam lainnya yang juga menghadapi efek pandemik ini. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan secara rohani, fisik dan mental, supaya mereka terus mengandalkan Tuhan dengan kondisi saat ini. Kemudian kita juga doakan khususnya dengan kondisi saat ini Bapak Ibu, kita terus berdoa supaya kiranya Injil bisa diberitakan baik secara tatap muka, lewat media sosial, lewat media live streaming, radio, TV, bahkan traktat atau telepon dan lain-lainnya, sehingga di tengah-tengah pandemik ini pun Tuhan berkenan menggenapi kaum pilihannya. Kemudian yang keenam, kita juga berdoa untuk semua umat Kristiani agar tetap percaya kepada kedaulatan Allah, dan orang-orang yang saat ini khususnya kita orang percaya adalah orang yang terdepan dalam memberikan pengharapan kepada orang lain bahwa virus ini pasti berlalu dari tengah-tengah bangsa dan negara kita. Mari Bapak Ibu, kita berseru kembali, kita angkat suara kita bersama-sama berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami serahkan buat para dokter, para perawat, staf rumah sakit. Engkau yang boleh memberkati mereka menghadapi pasien bahkan juga kematian di tengah-tengah COVID-19 ini. Serta masyarakat awam lainnya yang juga menghadapi efek pandemik ini. Kiranya Tuhan yang terus memberikan kesehatan. Tuhan yang mampukan mereka untuk boleh melihat anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Boleh memberkati bangsa dan negara kami, boleh memberkati para medis, boleh memberkati perawat dan dokter. Nyata mujizat-Mu Tuhan, jauhkan mereka dari hal yang buruk, jauhkan mereka dari kondisi pandemik ini Tuhan, di mereka dijauhkan dari virus ini. Tapi biarlah Bapak APD yang mereka pakai, alat-alat rumah sakit yang mereka pakai, fasilitas yang disiapkan rumah sakit yang mereka gunakan saat ini, semuanya itu akan memberkati para dokter dan medis dan juga perawat. Kami serahkan mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan secara rohani, fisik dan mental. Tuhan yang senantiasa memampukan mereka untuk boleh melihat kasih Tuhan begitu nyata bagi setiap kehidupan mereka. Kami juga terus doakan Tuhan, kiranya dengan kondisi saat ini juga firman-Mu terus diberitakan, Injil-Mu terus diberitakan, baik secara tatap muka, lewat media sosial, live streaming, radio, TV, traktat, bahkan telepon dan lain-lainnya. Sehingga di tengah-tengah pandemi ini pun Tuhan, kami tidak berhenti memberitakan Injil-Mu, kami tidak berhenti memberitakan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami. Kami percaya Tuhan yang boleh memakai kami, Tuhan yang boleh memampukan kami untuk boleh menggenapi apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, dan kami boleh saksikan itu kepada orang-orang di sekitar kami, khususnya bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, kami terus doakan untuk semua umat Kristiani agar kami tetap percaya atas kedaulatan Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu adalah berkuasa, percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang hebat, Allah yang melihat apa yang sedang kami alami, Allah yang boleh ikut ambil bagian ketika kami boleh mengalami pandemi ini. Oleh karena itu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami, khususnya Tuhan kehadiran kami orang percaya. Ajar kami memberikan pengharapan kepada orang lain yang saat ini Tuhan mungkin mereka kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan banyak hal oleh karena kondisi ini. Tapi ingatkan kami sebagai orang yang sudah diselamatkan, kami hadir membawa berkat, berdampak bagi orang-orang yang lemah, sehingga pada akhirnya nama Tuhan terus dipermuliakan lewat kehadiran kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali sebelum kita masuk ke dalam pokok doa berikutnya, tapi kita akan memuji Tuhan, Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Mari Bapak Ibu kita mau katakan, hanya Yesus yang sanggup menyatakan kuasa, melakukan perkara yang besar, memulihkan keadaan kita dan bangsa kita. Kita mau katakan Dia sanggup. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup
Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa kembali. Kita akan masuk dalam pokok doa kita yang kedua. Kita berdoa untuk seluruh jemaat dan seluruh anggota keluarga kita agar diberikan perlindungan dan kesehatan dalam kondisi saat ini. Khususnya mereka yang masih harus bekerja, melakukan perjalanan di tengah-tengah situasi ini. Bahkan juga mereka yang sedang berada di luar kota. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati dan menyertai mereka. Kita terus juga berdoa buat jemaat yang saat ini sedang sakit dan lemah secara fisik, terkhusus para orang tua kita yang rentan terjangkit virus ini. Mari Bapak Ibu, kita mau doakan mereka, kita sebut nama mereka yang sakit supaya Tuhan yang boleh menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Kita terus berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan jemaat, khususnya di tengah-tengah kondisi pandemik ini. Kiranya Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan jemaat GMI Batra Bandung Timur, kehidupan anak-anak juga agar tetap dalam pertumbuhan di dalam Tuhan, khususnya mereka yang saat ini sedang berlibur sekolah dan nanti tanggal 13 mereka juga akan masuk kembali dengan cara belajar PJJ. Kita terus doakan anak-anak kita terus tetap semangat untuk boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka, khususnya dalam studi mereka. Kita doakan anak-anak kita dan kita juga orang tua yang boleh mendampinginya. Tetap semangat untuk boleh mendampingi anak-anak kita yang sedang mengikuti proses belajarnya nantinya lewat pengajaran jarak jauh. Kiranya Tuhan yang boleh memampukan kita sebagai orang tua. Kemudian kita juga berdoa Bapak Ibu buat pelayanan gereja, khususnya gereja kita saat ini supaya tetap berjalan, terlebih untuk menghiburkan dan menguatkan iman jemaat dan selalu membawa jemaat untuk lebih dekat dan takut dan setia kepada Tuhan. Kita doakan juga rencana pembukaan kembali kebaktian kita di gereja, program gugus tugas COVID-19 yang telah terbentuk. Kita doakan buat tim ini untuk boleh mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan, khususnya dalam proses bagaimana nantinya kita akan memulai ibadah kita di gereja. Kita juga terus berdoa untuk pelayanan yang sedang digumuli seperti misi dan penginjilan GMI Batra di Kalimantan Selatan, khususnya kita terus doakan buat pelayanan hambanya Guru David Nugroho dan istri, bahkan juga seluruh jemaat suarga, supaya Tuhan yang senantiasa memampukan khususnya hambanya ini dan juga seluruh jemaat-jemaat yang ada di suarga tetap mengerjakan tugas tanggung jawab mereka untuk boleh setia melayani, dan jemaat-jemaat Tuhan juga terus bertumbuh
lewat pelayanan hambanya ini. Kita doakan juga perizinan kita khususnya yang ada di Sanggar Urip. Kita doakan proses balik nama, baik juga di Batu Licin. Kita doakan Bapak Ibu setiap notaris. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami juga datang kembali kepada Tuhan, menyerahkan setiap doa-doa kami. Khususnya Tuhan, hari ini kami doakan di dalam doa malam kami berseru buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini Engkau berkati mereka, anggota jemaat Tuhan GMI Batra Bandung Timur, agar diberikan perlindungan kesehatan dalam kondisi saat ini. Khususnya mereka yang saat ini masih harus bekerja di luar kota, bahkan juga bekerja di luar rumah. Lindungi mereka Bapa, dijauhkan mereka dari hal yang buruk, dijauhkan mereka dari virus corona ini. Tapi bagaimana mereka terus diberkati, disertai Tuhan. Ketika mereka berangkat bekerja diberkati, kembali lagi tengah-tengah keluarga mereka, mereka juga tetap menjadi berkat bagi keluarga mereka. Terkhusus Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini. Bapa, jamah mereka, khususnya para usinda yang saat ini rentan terjangkit virus ini. Kami mau serahkan mereka para usinda, kami serahkan mereka orang tua yang kami kasih, kami serahkan buat Bapak Utahayan, kami juga serahkan buat Bapak-Bapak Papahan, kami juga mau serahkan buat Opung Lasarus, kami serahkan juga Tuhan buat Ibu Siagian, kami juga serahkan Tuhan saat ini buat Mbarjo, bahkan juga Tuhan Pak Mursidi, Bu Mursidi, bahkan juga Ibu Jene Bau. Kami juga doakan Tuhan buat Ibu ST Papahan, kiranya Tuhan yang boleh menjamah, memulihkan, menyatakan mujizat kuasa buat mereka. Tuhan, kami hanya bisa berdoa untuk mereka, anak-anak yang Tuhan kasihi. Sertai mereka Bapa, mampukan mereka untuk boleh melihat kasih Tuhan, mampukan mereka untuk boleh melihat anugerah Tuhan. Apapun keadaan mereka, kondisi mereka yang saat ini sedang dalam keadaan lemah, kondisi mereka saat ini mungkin Tuhan sedang bergumul dengan kesehatan mereka, tapi hamba-Mu serahkan mereka, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dari Yesus saja yang boleh menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemik ini Tuhan. Mereka ada yang kehilangan pekerjaan, mereka harus dirumahkan. Saat ini mereka kehilangan berkat, kehilangan usaha, kehilangan banyak hal di tengah-tengah kondisi ini. Tapi ingatkan Tuhan, seluruh jemaat-jemaat Tuhan, apapun yang mereka sedang hadapi, ajar mereka Bapa terus bersekutu di hadapan Tuhan, taat kepada kehendak Bapa, sehingga beban pergumulan yang mereka hadapi saat ini, Engkau yang akan mengingatkan mereka, menghibur mereka, menyatakan mujizat kepada mereka. Khususnya Tuhan berkati juga anak-anak kami yang saat ini mungkin mereka tidak bisa kemana-mana oleh karena mereka juga libur, khususnya dari sekolah mereka, dari kampus mereka. Tapi pada saat ini Tuhan, kami mau serahkan mereka, nanti tanggal 13 ini mereka sudah mulai lagi masuk sekolah, walaupun mereka tidak harus berangkat ke sekolah, tapi mereka harus menerima pelajaran dari jarak jauh. Berkati Tuhan setiap anak-anak yang Tuhan telah titipkan kepada jemaat Tuhan, sehingga mereka juga tetap kuat, tetap semangat, tidak bosan Tuhan menjalani studi mereka di rumah. Tapi bagaimana mereka terus belajar dan belajar dengan kondisi saat ini Tuhan, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memampukan mereka untuk boleh mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan anak-anak kami. Berkati kami sebagai orang tua, supaya kami juga dapat mendampingi anak-anak kami ketika mereka mengikuti pelajaran jarak jauh, khususnya Tuhan tahun ajaran baru ini. Kami percaya kami sebagai mama, kami sebagai papa terus mendampingi anak-anak kami, supaya anak-anak kami juga tetap semangat untuk boleh mengikuti proses pendidikannya, walaupun Tuhan lewat jarak jauh, tapi Tuhan yang terus memberkati dan menyertai anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pada malam hari ini, khususnya buat pelayanan gerejamu GMI Batra Bandung Timur. Biarlah Bapak dengan kondisi pandemik juga saat ini, kami tidak putus harapan, kami tidak kecewa dengan keadaan kami saat ini. Tapi bagaimana Tuhan, kami terus menyerahkan setiap kondisi pelayanan kami. Bapak, Engkau nyatakan mujizat kepada kami. Terlebih Tuhan, biarlah lewat apa yang kami kerjakan, kami hamba-hamba Tuhan, kami majelis Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini, baik itu lewat live streaming, baik juga Tuhan buat lewat
rekaman-rekaman lainnya. Kami mau serahkan semuanya, biarlah lewat apa yang kami lakukan, lewat fasilitas mungkin yang sangat sederhana sekalipun, tapi biarlah ini salah satu menghiburkan jemaat Tuhan, menguatkan jemaat Tuhan, mengajak jemaat Tuhan untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk semakin taat kepada Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang boleh melihat bagaimana kondisi mereka. Dan kami ajar Bapa sebagai jemaat-jemaat Tuhan tetap menyerahkan hidup kami dan setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Kami doakan buat rencana pembukaan kembali kebaktian di gereja. Tuhan, kami percaya khususnya program gugus tugas yang saat ini sedang bekerja, Engkau berkati Bapa dalam menangani COVID-19 ini, khususnya untuk perencanaan kami kembali lagi berbakti, kembali lagi Tuhan beribadah di gereja. Tuhan yang boleh memberkati kami, dan kami percaya Bapa, apapun yang akan kami persiapkan, Tuhan yang akan nyatakan mujizat, Tuhan yang akan nyatakan kuasa, sehingga pada akhirnya Bapa, kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan lagi kembali untuk boleh menjalani hidup kami, khususnya beribadah di tengah-tengah gereja-Mu, dan Tuhan senantiasa memberkati kami. Khususnya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan kami yang sedang kami terus gumulkan, khususnya misi dan penginjilan GMI Batra Bandung yang ada di Kalimantan Selatan. Tuhan yang boleh berkati, Tuhan yang boleh nyatakan mujizat kuasa, khususnya buat hamba-Mu Guru Injil David Nugroho, istri dan seluruh jemaat di surga. Berkati mereka, ajar mereka untuk taat, ajar mereka untuk setia, ajar mereka benar-benar untuk boleh melayani seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di surga, khususnya kondisi juga di sana saat ini juga Tuhan, mereka juga mengalami pandemik. Oleh karena itu Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka supaya mereka juga terus taat kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan mereka. Khususnya Tuhan, proses balik nama baik di Sanggar Urip, baik juga di Batu Licin, Tuhan boleh berkati. Setiap notaris yang mengerjakan, Tuhan juga boleh berkati. Nyata mujizat, nyata kuasa, nyata anugerah di tengah-tengah setiap pelayanan dan apa yang sedang kami gumulkan. Tuhan yang boleh ikut ambil bagian dan campur tangan Tuhan, tetap Tuhan kerjakan di tengah-tengah pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini juga Tuhan, kami terus doakan buat keluarga inti kami. Kami berdoa buat suami, kami berdoa buat anak-anak, kami berdoa buat keluarga yang jauh, yang dekat dengan kami. Berkati mereka Bapa, khususnya hamba dan suami, berkati kami. Sebagai hamba Tuhan, ajar kami untuk taat dan setia kepada Tuhan. Mampukan kami untuk boleh melihat anugerah Tuhan. Mampukan kami untuk boleh melihat kasih Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami. Apapun yang Tuhan rencanakan untuk pelayanan kami, ajar kami boleh menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, hamba Tuhan yang tulus melayani jemaat-jemaat Tuhan, hamba Tuhan yang selalu mengajak dan membawa jemaat Tuhan selalu dekat kepada Tuhan. Khususnya Tuhan, kami juga doakan Tuhan, Engkau yang boleh berkati setiap anak-anak yang Tuhan telah titipkan kepada kami. Abigail dan Ogi, Tuhan boleh berkati masa kecil, masa depan, pertumbuhan, kesehatan, bahkan studi mereka. Tuhan juga boleh berkati, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada kehendak Bapa. Khususnya Tuhan, Engkau berkati talenta-talenta yang mereka akan terima dari Tuhan. Apapun itu Tuhan bentuknya, kami percaya suatu ketika nanti Tuhan, lewat talenta yang Tuhan berikan kepada Abi dan Ogi, mereka juga dapat bersama-sama dengan kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan buat Ipon yang bersama-sama dengan kami boleh kembali melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan yang boleh berkati adik kami ini, berkati dia dalam pendidikannya, berkati dia dalam studinya, berkati juga Tuhan khususnya dia dalam pelayanannya 1 tahun bersama-sama dengan kami. Ajar dia Bapa, apa yang dia sudah dapatkan selama ini dari pelajaran yang dia terima dari kampusnya, dan saat ini tiba saatnya dia akan mempraktekkan itu Tuhan lewat praktek tahunannya setahun untuk boleh melayani tengah-tengah gereja-Mu ini. Berkati Tuhan supaya dia juga dapat menjadi berkat bagi pelayanannya khususnya di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Bapa, keluarga kami yang saat ini jauh dekat dengan kami, yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Berkati Tuhan abang, kakak, adik kami, berkati orang tua kami, nyatakan mujizat kuasa buat kami, mereka, sehingga mereka juga tetap ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan, berkati mereka, apapun menjadi beban pergumulan mereka, harapan dan rencana mereka, kerinduan-kerinduan mereka, berkati dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, PWP2M bahkan Usinda. Engkau berkati seluruh jemaat GMI Batra Bandung Timur, Engkau berkati beban mereka, Engkau berkati keadaan kondisi mereka, Engkau
berkati apa yang menjadi harapan dan kerinduan mereka. Berkati jemaat-jemaat Tuhan. Saat ini mereka sudah menyampaikan seruan-seruan mereka lewat beban pergumulan mereka. Tuhan dengarkan mereka, nyatakan mujizat, nyatakan kuasa, nyatakan kehendak kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan supaya mereka tetap taat dan setia mendengarkan suara, bahkan melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, ini doa dan harapan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat yang daripada Tuhan kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati engkau, menghiburkan dan memberikan damai sejahtera hari ini, besok, dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom buat kita Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur dua malam kita dapat berakhir, dan kita percaya dua-dua kita berkenan dan didengarkan oleh Tuhan kita. Dan mari kita terus berdoa dalam doa malam yang kita adakan setiap malam jam 8 dan hari Selasa jam 7 malam. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, untuk kembali mengingatkan dan menegaskan, hari Minggu ini tanggal 5 Juli 2020 kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-56. Kita akan tetap berkebaktian melalui live streaming atau live recording yang telah disediakan. Kita akan berbaktian dari rumah kita masing-masing, merayakan ulang tahun gereja kita ke-56 dengan yang sederhana. Jadi mari kita berdoa supaya di ulang tahun gereja kita ke-56, gereja kita tetap memberkati bangsa negara kita, lingkungan sekitar kita, umat-umat Tuhan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Bapak dikasihi oleh Tuhan, kami mengingatkan dalam kerinduan kita di ulang tahun ini, momentum kita juga memuji Tuhan. Mari kirimkan video rekamanmu, lagu Pelangi Kasih yang sudah diumumkan berulang-ulang, besok terakhir dikumpulkan, hari Rabu terakhir dikumpulkan, supaya pas ulang tahun gereja kita tanggal 5 nanti akan ditampilkan perdana. Inilah menjadi doa kita bersama, pelangi kasih Tuhan. Apa yang kita alami kini, mungkin gak kita mengerti, tapi tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, menolong kita. Jadi mari kirim pujianmu, arahan mengirimkan pujian, merekamnya, bernyanyinya telah ada, tetapi jangan takut gak bisa suara atau yang lainnya. Kirimkan apa yang kita percaya itu sebagai doa kita bagi bangsa ini, bagi gereja kita. Jadi kirimkan besok yang terakhir, dan hari Minggu kita akan saksikan pujian ini dalam HUT gereja kita. Mari menjadi bahagian dari sejarah gereja di tengah-tengah kondisi ini menjadi sejarah. Dan kita ikut ambil bagian melalui rekaman lagu Pelangi Kasih itu. Jadi mari Bapak Ibu, kita seminggu ini berdoa, biarlah gereja kita di ulang tahunnya terus memberkati umat Tuhan, memberkati dunia, lingkungan sekitar kita. Ya, kita percaya gereja kita hadir, Tuhan punya rencana bagi lingkungan sekitar kita. Amin ya Bapak Ibu. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan, menghiburkan kita. Selamat malam, Shalom.